Halo, Halo, Shalom. Selamat pagi, pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman? Tentunya baik dan luar biasa. Kami harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pagi ini Sekolah Minggu Immanuel dengan Komisi Remaja dan Komisi Pemuda GKJ Wisma Panunggal Merican secara online akan menayangkan kenaikan dan kelulusan. Anak sekolah minggu lulus ke komisi remaja naik ke komisi pemuda. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersukacita dan kita buka acara ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Teman-teman, sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas segala berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan bagi kami. Pagi ini, kami anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah sekolah minggu, komisi remaja, dan komisi pemuda, sekaligus kenaikan dan kelulusan. Kami mohon Tuhan, berkatilah acara kami dari awal sampai akhirnya. Dan tak lupa, ajar kami juga supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terimalah persembahan pujian, doa, dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terang bagi jalan.
malam teman-teman. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku bakal bacain sebuah renungan nih. Kita mulai ya. Saya merasa frustrasi karena lampu jalan di depan rumah saya masih tidak menyala juga, meski saya telah menelpon petugas berulang kali. Karena kami tidak memiliki trotoar dan ada jarak, maka penting bagi setiap lampu berfungsi dengan baik untuk menerangi tempat-tempat yang gelap. Saya khawatir kalau saya akan menabrak seorang anak sekolah ketika saya mengeluarkan mobil pada dini hari. Jadi, di kisah yang tadi aku ceritain, yang aku tadi bacain, itu bercerita tentang seorang penulis yang lampu di daerah jalannya itu mati dan membuat gelap sekitarnya, teman-teman. Nah, dan lampu itu biasanya identik dengan terang kan. Kalau misalkan lampunya itu mati kan nggak terang atau gelap. Nah, kalau kita kaitkan di dalam Alkitab, gambaran tentang terang di Alkitab itu sering banget disebut. Ada yang di Kejadian, ada yang di Matius, ada yang di Yohanes, dan banyak lagi kan teman-teman. Dan Yesus tuh berkata bahwa dia adalah terang dunia, ada di dalam Yohanes 9 ayat 5. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai orang-orang pilihannya, kita tuh diminta nih untuk mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, caranya gimana? Dengan cara mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu ada di Roma 13 ayat 12 sampai dengan 14. Dan di Matius 15 ayat 16 itu bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, itu sering banget nih teman-teman dipandang sama orang lain. Entah itu sama guru kita, sama teman kita, sama teman main, atau sama siapa aja, kita sering banget dipandang teman-teman. Nah, karena kita sebagai anak Allah, kita harus menunjukkan perilaku positif. Kita harus menjadi terang dunia juga gitu loh, di sekitar kita dulu lah. Kalau misalkan kita belum berani untuk menjadi terang dunia, kita harus berani untuk menjadi terang di sekitar kita dulu, dari yang kecil-kecil, mulai dari sekolah kita, mulai dari lingkungan main kita, dari keluarga kita harus dimulai dari situ dulu teman-teman. Kalau kita memancarkan sinar yang positif dari perbuatan kita, dari perilaku kita, dari perkataan kita, nama Tuhan aja nih yang bakal dimuliain, bukan namanya kita ya teman-teman. Dan kayak orang-orang yang memandang kita tuh bakal melihat, oh ternyata anak Tuhan tuh seperti ini toh, oh ternyata anak Tuhan tuh baik-baik ya, oh ternyata anak Tuhan tuh positif-positif semua ya, kayak gitu teman-teman. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kita memancarkan perilaku-perilaku yang negatif, yang minum-minum, terus kita memancarkan perilaku yang suka ngerokok dan lain sebagainya, orang-orang lain tuh bakal berpikiran, loh anak Tuhan tuh ternyata kayak gini toh, loh anak Tuhan tuh ternyata kayak gini toh, kayak gitu teman-teman. Nah, maka dari itu nih, biar nama Tuhan kita, biar nama Tuhan Yesus itu dipermuliakan lagi, kita harus memancarkan sinar kita, memancarkan terang kita dalam bentuk perilaku yang positif, perbuatan yang positif, juga perkataan-perkataan tentunya ya teman-teman. Dan lampu, balik ke cerita tadi, lampu itu kan berguna, fungsinya, gunanya itu sebagai penerang ya teman-teman. Lampu itu ada untuk menerangi, begitu juga dengan kita ada itu untuk menerangi dunia ini. Nah, kalau misalkan lampu itu mati, kan otomatis sudah nggak ada gunanya, otomatis kita udah nggak ada fungsinya lagi gitu loh lampunya. Kayak kita sering gonta-ganti lampu di rumah karena lampunya mati atau konslet. Nah, begitu juga dengan kita tuh teman-teman. Makanya kita tuh harus bisa menjadi terang, biar terangnya kita tuh semakin menyala gitu loh. Jadi ya itu, balik lagi ke tadi, nama Tuhan yang bakal dipermuliakan, kayak gitu. Tuhan Yesus pun berkata bahwa tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan ia menaruhnya di atas kaki dian sehingga pelita itu menerangi semua orang dalam rumah. Ada di Matius 5 ayat 15. Terang kita, terang yang kita punya bisa lewat perbuatan kita itu tadi, perkataan, perilaku kita itu tuh seharusnya tuh mengarahkan orang lain kepada Tuhan Yesus. Kayak orang-orang lain tuh bisa kenal Tuhan Yesus lewat kita, seharusnya seperti itu. Nah,
di dalam Efesus 5 ayat 8 juga bilang, kita tidak memiliki terang apapun di dalam diri kita, tetapi kita bersinar dan memancarkan terang Kristus. Jadi teman-teman, sebenarnya itu kita nggak punya terang apapun nih di dalam diri kita, tapi kita bisa bersinar itu tuh dari terang yang Tuhan Yesus kasih ke kita, kayak gitu. Nah, karena Tuhan Yesus sudah ngasih terang nih ke kita, tugasnya kita tuh kita mancarin terang itu ke lingkungannya kita, ke teman-temannya kita, ke keluarganya kita, kayak gitu. Dan pastikan Tuhan Yesus tuh udah menempatkan setiap kita di suatu lingkungan yang tertentu gitu loh. Nggak setiap orang ditempatin di tempat yang sama. Contohnya nih, kita lahir di keluarga A, kita lahir di keluarga B, dan lain sebagainya. Itu pasti ada fungsinya masing-masing, itu ada maksudnya masing-masing, karena Tuhan udah merencanakan, dan rencana itu yang terbaik kan buat kita kan. Nah, bisa aja nih rencananya Tuhan Yesus menempatkan kita di sekolah ini, itu biar kita menjadi terang di sekolah ini, kayak gitu teman-teman. Dan jangan kayak lampu yang mati tadi ya teman-teman, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi sinar yang terus bersinar terang, menerangi tempat gelap nih teman-teman. Di sekolah kita, teman main kita, di rumah kita juga harus menerangi itu, biar perbuatan Tuhan Yesus itu terpancar dari dalam diri kita. Gitu teman-teman, jangan lupa menerangi sekitar ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kenaikan dan kelulusan Sekolah Minggu Immanuel Gereja Kristen Wisma Panunggal Merican.
Antoinette Lois Ariwardani, Caroline Safira Andra Putri, Kesia Takita, Elizabeth Yohana Bella Gerard, Immanuel Anggoro Seto, Ishak Samuel Awuneta Yomaki, Ruben Saisar Mulyono, kelulusan Komisi Remaja ke Komisi Pemuda. Fania Krisya Febrian, Meisya Erena Alfionita, Serafim Kristina Prasetyani, Teresiana Indrasari, Yohanes Dimas Pratama, Veda Rara Verena, Lung Ayu Indahrum, Christian Ricky Sebastian, Cynthia Oni Angelia, penyerahan anak-anak sekolah minggu Immanuel kepada Komisi Remaja GKJ Wisma Panunggal Merican oleh Ibu Yeni dan Saudara Nehemia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga atas berkat kesehatan yang telah Kau berikan Bapak. Jikalau sebentar lagi kami akan berdoa untuk kesehatan bagi teman-teman kami, juga saudara-saudara kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang jikalau saat ini Engkau biarkan mereka untuk merasakan sakit, tapi kami yakin dan percaya bahwa tangan kuasa-Mu saja yang sanggup menolong kami. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami dalam studi, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka yang telah usai dalam mengerjakan penilaian akhir semester dan juga masih dalam pergumulan mengerjakan penilaian akhir semester. Dan kami juga berdoa Bapak untuk Natal yang akan diselenggarakan oleh gereja kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya rancangan dan kuasa-Mu saja yang terjadi atas acara Natal gereja ini. Walaupun kami belum bisa bertegur sapa lewat sesama, Bapak, kiranya Engkau senantiasa saja yang memberkati. Kiranya kesan dan pesan Natal tetap berlangsung seperti apa adanya, Bapak. Kuserahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa untuk segala pelaksanaan gereja ya Tuhan, semoga segala aktivitas, kegiatan apapun yang direncanakan oleh gereja bisa berjalan dengan baik dan lancar dan semakin terang di sisi-Mu saja Tuhan, dan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia yang tercinta, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri. Semoga Engkau selalu lindungi dalam penyertaan-Mu supaya
mampu dan kuat dalam menghadapi permasalahan yang melanda di negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau lancarkan juga untuk pelaksanaan pilkada, pemilihan wali kota Semarang ya Tuhan pada tanggal 9 Desember 2020. Semoga Engkau lancarkan selalu dan semoga Engkau sertai dalam panitia-panitianya dalam menghitung, mengakumulasi supaya berjalan dengan baik dan tanpa suatu kekurangan apapun. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk kenaikan dan kelulusan Komisi Anak, Remaja, dan Pemuda. Biarlah generasi muda ini bisa menjadi terang dan garammu untuk GKJ WPM tercinta ini semakin terkenal dan makin memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, hamba kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas segala setia dan kebahagiaan Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami akan undur. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati dan menyertai setiap langkah kami. Kami juga mohon ampun jika saat ini terselip dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sedih tidak teman-teman? Sedih ya, sudah tidak di sekolah minggu lagi. Jangan bersedih, kita masih bisa bersekutu dong di komisi remaja. Tetap semangat ya teman-teman. Selalu bahagia dan bersyukur. Sehat dan tetap pakai masker. Keep smile. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihi